Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzati wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la naqata li fadlihi wa la zawal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akramahu Allahu bi asrafil hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal ashar. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul dari rumah, bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini untuk merayakan Idul Adha. Semua itu adalah merupakan karunia Allah, nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Maka perlu diketahui, yang pertama, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan kita dari siksa yang sangat pedih. Yang kedua, jika kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan ridhonya dalam segala urusan kita. Dan yang pasti, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan ditambah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas rahmat dan nikmat itu, supaya nantinya nikmat pun akan ditambah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian juga kita merayakan Idul Adha, dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban atau Idul Kurban. Itu semua adalah merupakan ejah wanita, merupakan suatu perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
jika kita mau mengoreksi sangat banyak rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka disitulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat yang banyak, memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Maka perwujudan rasa syukur itu fasuli. Hendaklah engkau sholat untuk aku, beribadah. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan dengan ayat itu, wanhardan berkurban. Inna syari'ata wal abtar, maka orang-orang yang membenci itu dialah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Idul Adha, Idul Kurban adalah merupakan suatu pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Kalau kita berbicara masalah figur, kalau kita berbicara masalah tokoh, banyak di antara kita khususnya yang ada di bangsa kita ini yang namanya figur atau tokoh. Tetapi kalau kita perhatikan figur dan tokoh itu hanyalah untuk siapa? Golongannya sendiri. Tetapi Ibrahim tidak demikian. Ibrahim adalah tokoh, Ibrahim adalah figur. Bagi siapa? Bagi segenap umat manusia yang ada di dunia. Karena memang di dalam diri Ibrahim itu ada suri tauladan yang baik, demikian juga orang-orang yang mengikutinya, termasuk keluarga. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada suri tauladan bagimu. Siapa itu? Ibrahim. Walladzina ma'ahu, termasuk orang-orang yang mengikuti Ibrahim, yaitu keluarganya, istri dan anak-anaknya, yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan. Mengapa dijadikan suri tauladan? Jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemimpin bagi segenap umat manusia di dunia ini, syarat yang pertama, jadikanlah diri kita menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah karena wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat perintah, dengan kalimat-kalimat larangan, Ibrahim paripurna melaksanakannya. Artinya apa? Menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini da'inna linnasi imama. Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah dan larangan, maka yang namanya Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya menjadi pemimpin bagi segenap umat manusia. Diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi tokoh, diangkat menjadi figur bagi seluruh umat manusia.
Karena apa? Ketaatannya. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimahullah, paling tidak kita ini pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi diri kita sendiri yang bapak memimpin keluarganya, demikian juga ibu. Harus bisa menjadi figur, harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi manusia sekitarnya, termasuk keluarga kita. Mohon maaf. Di sini ada bapak, ada ibu, ada anak. Seperti halnya ada Ibrahim alaihissalam, figur, ada istrinya, figur, ada anaknya, figur. Jika kita para bapak ini ingin dijadikan sebagai tokoh, ingin dijadikan sebagai pemimpin yang baik, ingin dijadikan sebagai suri tauladan, ingin dijadikan sebagai figur, maka terlebih dahulu bapaknya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat mengibaratkan bapak ini adalah nakoda. Bapak ini adalah supir sebuah kapal. Mau diarahkan kapal itu, maka disitulah perlu yang namanya keterampilan, keahlian untuk menguasai yang namanya kapal ini agar sampai kepada tujuan. Hadirin jamaah rahimahullah, itu yang pertama. Mengapa Ibrahim dijadikan sebagai figur? Karena mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, Ibrahim dijadikan suri tauladan, dijadikan sebagai figur tokoh, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin bagi umat manusia seluruh dunia ini. Karena generasi yang dilahirkan oleh Ibrahim adalah generasi yang berkualitas. Apa doa dari Ibrahim? Rabbi habli minasolihin. Rabbi habli minasolihin. Rabbi habli minasolihin. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim yakin meskipun usianya sudah lanjut, tapi ketika memohon kepada Allah, astajib lakum, maka doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mau berdoa kepadanya. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, maka Ibrahim diberikan keturunan anak yang santun, anak yang soleh. Siapa itu? Ismail. Artinya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa dari Ibrahim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anak yang santun, diberikan anak yang soleh. Artinya apa? Ada korelasi, ada hubungan bapak ibu. Mengapa diberikan anak yang santun, anak yang soleh? Karena ada figur yang baik dari bapak, dari ibu. Mohon maaf, kita menginginkan dari bapak ini anak kita menjadi anak yang santun, menjadi anak yang soleh, tetapi mereka orang tuanya tidak berusaha menjadikan dirinya menjadi orang yang santun dan alim. Ketika kita mendengar azan dari masjid, orang tua yang mendengar, orang azan, orang azan, orang azan,
suri tauladan yang baik dari siapa? Orang tuanya. Demikian juga ibu, mohon maaf, menginginkan anaknya menjadi anak yang solihah ketika mengantar ke TPA misalnya, berangkat ngaji, anak itu berubah di jilbaban tapi menurut saya ibu rambutnya diributin, kamu bisa melekat, tapi kadang-kadang lo jilbaban tapi itu sorry melekat. Betul-betul ya, betul. Insya Allah. Tapi banyak di antara orang-orang di sekitar kita ketika mengantarkan anaknya ke TPA atau ke TPA dan lain sebagainya, mohon maaf, anaknya berubah, tapi ibunya mobil-mobil. Kalau itu diikuti, kalau tidak mau aneh. Saya dikenali orang tuanya tidak mampu memberikan suri-tauladan kepada anaknya, mana bisa anaknya menjadi anak yang soleh-solehah? Maka doa kita, Rabbana hab lana min azwajina, doa kita, wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jaluk bojo sing solehah, pasangan sing hebat, nanti akan lahir generasi-generasi anak cucu yang baik sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Mengapa Ibrahim dijadikan figur? Karena generasi yang dilahirkan oleh Ibrahim adalah generasi yang berkualitas. Yang ketiga, dijadikan figur itu karena apa? Pemimpin itu hadirin jamaah rahimahullah, sebelum melaksanakan sesuatu terlebih dahulu Ibrahim ini senantiasa bermusyawarah. Itu pemimpin. Termasuk ketika mereka yang namanya Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Betul-betul tapi musyawarah di sini kira-kira sih tak beli di hutan. Nah, Bapak oleh lalu melalui mimpi Bapak biar anakku itu aku kira-kira berapa? Kau berkata Ismail, ya Aba if'al ma tu'maru, Bapak saya laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau dapati kami, aku Ismail, termasuk orang-orang yang sabar menerima perintah. Suwe nak duwe anak, barang duwe anak wis tidak nyambut gawe oleh perintah iki monggo. Tapi kan seperti ini. Bukan saya, bukan sih, kira-kira sih tak beli belum tahu. Mohon maaf. Jadi dicari kira-kira misalnya Pak Iman ini nggak tahu apa dicari Iman. Bapak ini kita mongkong apa? Orang orang perintah dari Allah. Wah ini melalui yo benar. Misalnya mana saya mau Pak Iman. Jangan yo benar. Bapak sampai dari aku tak jadi sedang. Pertanyaannya demikian. Mengapa Ismail langsung percaya kepada Ibrahim alaihissalam? Demikian juga ada percaya kepada Ibrahim alaihissalam suaminya ini. Ini yang berarti kata Bapak. Karena semasa hidupnya yang namanya Ibrahim ini tidak pernah bohong. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ibrahim itu kan bohong. Makanya percaya. Malah diri gak jadi. Ya teman-teman. Latihan tapi ngomong loh, ngomong, mas ngomong. Karena
sewu cangkruk Dewi sing goro nang bojo nang anak makanya gak dipercaya karo bojo karo anak soalnya seneng goro. Ibu kan begini, bapaknya sering dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahul hamd. Selanjutnya mengapa Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai figur? Pak, pemimpin itu apa yang telah diusahakan oleh mereka, pemimpin ini bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan bangsanya, untuk anak cucunya, bukan untuk pribadinya. Rabbi al-hara aminan wasnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhan Ibrahim apa? Gusti sampai dados saking negeri menika Mekah dados negeri ingkang aman, makmur. Lan kula Gusti sampai kebiasaan kula lan anak cucu kula saking nyembah berhala. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan anak cucunya dan bangsanya. Itulah pemimpin, itulah figur, itulah suri tauladan yang baik yang telah diberikan Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, dari apa yang telah dilaksanakan, dari apa yang telah diupayakan, dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim ini, paripurna mereka melaksanakan. Sekali lagi, makanya Ibrahim dijadikan pemimpin bagi segenap umat manusia. Mari hikmah dari Idul Kurban ini yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, jadikanlah sebagai pelajaran bagi kita. Ketika kita sudah mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan yang namanya finansial, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurbanlah dalam arti sebagai pengabdian kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk perjuangan di dalam agama kita. Demikian kiranya singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Usikum menafsi kita Allah aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina